Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 77 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu telah menyempatkan waktunya untuk kami mewawancara Ibu dan mengizinkan kami untuk berkunjung ke sekolah SDN 04 Murid Kosambi. Saya Rama Maulina Hartomo, saya Sarmara juga. Saya di sebelah 3. Saya Sitiani Kutania. Jadi tujuan kami di sini ingin mewawancarai tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah, menanyai tentang bagaimana cara manage sekolah yang ada di SD Murid Kosambi ini. Terima kasih atas kedatangan anak-anak semuanya dari Universitas UHAMKA. Saya selaku wakil kepala sekolah mewakili Bapak yang saat ini sedang sholat Jumatan ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memenuhi keinginannya ya. Ya Ibu. Saya silakan, barangkali saya bisa membantu apa yang diperlukan. Ini Bu, untuk pertanyaan pertama tentang standar nasional pendidikan, tentang pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan. Tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD ini? Ya, terima kasih. Di sekolah ini SDN Duri Kosambi 04 Petang ada 30 personel ya. Ya. Penjaga sekolahnya sebagai tenaga kependidikan itu, yang tenaga kependidikan itu penjaga sekolah, staf tata usaha itu termasuknya tenaga kependidikan, dan guru-guru termasuknya tenaga pendidik. Nah, guru-guru semuanya itu adalah sebagai makhluk yang unik ya. Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan dan kekurangan itu harus pintar-pintarnya kepala sekolah bisa memanajenya, karena tidak semua orang itu setiap harinya moodnya bagus untuk kerja gitu ya. Terkadang ada pegawai yang kok diem aja gitu ya, terus ada tugas-tugas yang mungkin tidak maksimal dikerjakan. Itu adalah tantangan yang kami hadapi. Nah, dalam menyikapi hal itu, pertama kalau misalnya ada guru yang terlalu lama gitu bad moodnya dalam bekerja ya, diadakan pembinaan secara pribadi khusus. Tetapi secara klasikal itu diadakan pembinaan setiap bulan. Setiap bulan, awal bulan diadakan pembinaan tentang kepegawaiannya, tentang tugas-tugasnya dan lain-lain. Yang setiap bulan itu pasti ada pembinaan kepada guru-guru, atau ada info-info kedinasan terkait kenaikan pangkat atau bagaimana KPM, itu setiap bulan ada rapat. Selanjutnya masalah-masalah guru itu mungkin kalau misalnya gurunya agak-agak gimana ya, masalahnya tidak terselesaikan, kadang-kadang suka dipanggil secara kedinasan. Maksudnya masalahnya udah parah gitu ya, jadi berstruktur kan di kedinasan ada bidang untuk pembinaan pegawai gitu. Jadi tantangannya pasti ada gitu ya. Jadi kepala sekolahnya terus aktif terus ya? Iya, pasti memantau kepala sekolah itu. Kepala sekolah itu kayaknya udah karena mungkin pengalaman juga gitu ya. Jadi sudah bisa ngelihat mana sih gurunya yang hari ini kurang begitu semangat, atau ke anak-anak kurang maksimal gitu. Sudah ada feeling gitu ya. Kemudian bisa juga kan dilihat dari administrasi ketika ada tugas-tugas yang diberikan kepada guru-guru tidak diselesaikan, itu kan termasuk masukan juga bahwa ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh kepala sekolah gitu. Ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan tentang peranan guru dalam standar nasional pendidikan dan persoalan di lapangan. Bagaimana Bu peran guru dalam pencapaian standar proses dalam pembelajaran? Ya, standar proses pendidikan itu guru perannya yang pertama itu adalah sebagai sumber belajar. Makanya guru-guru harus rajin membaca, mencari informasi. Kalau dalam sekarang itu ya, selain membaca kan bisa lihat YouTube ya, yang pengetahuan bisa diambil dari mana saja, dan terutama guru harus punya filter mana yang bisa, dan guru juga harus punya modal juga, jangan semua diambil gitu ya dari luar. Sebagai sumber belajar, guru itu guru sebagai pembimbing siswa. Kan siswa itu juga unik ya, jadi guru itu bisa sebagai pembimbing siswa dalam peningkatan kepribadiannya, pertumbuhannya, perkembangannya, emosinya segala macam. Kemudian guru juga sebagai motivator bagi anak-anak ya, anak-anak yang belajarnya kurang atau anak-anak yang punya potensi gitu di anak-anak, itu harus guru bisa menjadi pendorong supaya anak-anak bisa berkembang secara maksimal gitu ya. Selanjutnya guru sebagai inovator juga. Inovator itu kan pembaharuan ya, memberikan pembaharuan dalam mengajarnya, jangan monoton gitu aja, ceramah aja, menggunakan media-media yang zaman sekarang disukai oleh anak-anak. Terus iya, sebagai evaluator juga guru sebagai penilai ya kan anak. Penilaian itu kalau sekarang itu memang dari zaman dulu kan Ibu udah lama ya, dari zaman dulu penilaian itu begitu-begitu, hanya dikemasnya sekarang beda. Kalau di kurikulum sekarang itu yang Merdeka Belajar ya, ada penilaian diagnostik,
penilaian diagnostik itu ada yang tentang akademik dan non akademik ya. Kemudian ada penilaian formatif. Formatif itu penilaian yang dilaksanakan setelah satu bab sub-sub pembelajaran. Misalnya tentang cahaya, udah selesai cahaya, ada ulangan, itu namanya ulangan formatif. Kemudian ada ulangan tengah sumatif. Nah kalau sekarang namanya bukan evaluasi, tapi asesmen ya kalau di evaluasi. Asesmen tengah semester, asesmen akhir semester, ada asesmen akhir tahun. Nah gitu. Kalau sumatif itu setelah satu materi pembelajaran dalam satu semester itu diberikan, adakan asesmen sumatif. Kalau formatif itu tiap bab-bab gitu ya. Jadi ada 3 jenis penilaian, diagnostik, formatif, dan sumatif sebagai evaluator. Kemudian guru juga sebagai apa tadi ya, motivator, inovator, evaluator juga guru harus menjadi toladan juga kepada anak-anaknya, kepribadiannya, penampilannya, semuanya harus dicontoh buat anak-anak. Itu saja mungkin. Lalu Ibu selanjutnya ada pertanyaan tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang pertama itu, apakah sekolah mengembangkan kurikulum dengan melibatkan pihak terkait dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP atau berpedoman pada akreditasi sekolah? Ya, sekolah Nuri Kosambi 04 pagi ini sudah dilaksanakan akreditasi dan nilainya A. Dalam akreditasi itu semua dilibatkan ya, guru, kemudian masyarakat juga dilibatkan. Jadi guru itu maksudnya di sekolah itu warga sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan akreditasi ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan tentang akreditasi sekolah atau madrasah. Dalam rangka untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu sekolah, strategi apa saja yang sudah dilakukan? Ya, strategi yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu ya, karena kemarin sudah nilainya A. Ini kenapa sekolah seperti ini ya, belum dicat karena ada rencana mau direhab total. Jadi mau direhab total. Jadi ini karena di sekolah ini sudah tidak layak lagi ya, muridnya banyak tapi kelasnya sedikit. Jadi rencananya ini mau direhab total jadi tingkat kayak sekolah-sekolah yang sekarang ya. Jadi ini belum diadakan tindakan perawatan sekolah karena ada rencana. Kemudian usaha apa dalam meningkatkan mutu ya, mutu guru-guru. Pertama, diadakan pembinaan, kemudian diberikan guru itu kesempatan untuk meningkatkan karirnya, jenjang profesionalnya, misalnya dengan pelatihan-pelatihan, ada yang gratis dibayari oleh pemerintah dan ada juga guru yang memang memiliki kesadaran dia ikutan pelatihan tersendiri berbayar gitu mandiri. Kemudian sekolah pasti menyiapkan apa yang diperlukan oleh guru, misalnya kepada kepala sekolah dalam mengajar itu, misalnya saya memerlukan peta atau globe karena yang ada sudah segera disiapkan. Kemudian dalam pelaksanaan pembiasaan ada pembiasaan sholat asar, air itu kurang lancar, langsung kepala sekolah menyiapkan fasilitas air, dibuatlah sumur-sumur baru, speakernya, karpetnya, semua setiap program itu didukung dengan fasilitas dari sekolah gitu ya. Kemudian di kelas ada gerah-gerah, udah dibeliin kipas-kipas gitu. Kalau untuk AC mungkin tidak bisa karena memang listriknya nggak kuat. Model miknik yang itu untuk PKB itu udah banyak gitu ya. Ya itu, jadi sekolah pasti memfasilitasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam KBM. Mendukung, sangat mendukung. Lalu selanjutnya, program-program apa saja yang dilaksanakan di sekolah? Apakah program yang ada mengacu pada standar akreditasi? Iya, semuanya mengacu pada standar akreditasi. Kalau tentang supervisi pembelajaran dan pengembangan profesionalisme guru termasuk, nah pengembangan ini keprofesionalan berkelanjutan atau PKB, pengembangan karya ilmiah, pengembangan karya teknologi, pengembangan diri atau supervisi. Nah pertanyaannya, bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru? Ya, nah kepala sekolah itu rutin ya mengadakan supervisi kepada guru. Kemudian guru-guru itu dinilai administrasinya, kemudian ada hal-hal yang kurang kemudian dibina, dan guru kalau yang kurang itu diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Kemudian kalau yang berkelanjutannya, guru misalnya dalam mengembangkan profesinya bisa guru itu membuat alat peraga tersendiri, kemudian atau membuat karya ilmiah, itu termasuk program-program berkelanjutan dari kegiatan supervisi ini. Itu saja mungkin. Iya Bu. Sekarang ini Bu, bertanya tentang kepemimpinan sekolah. Bagaimana cara Ibu sebagai pemimpin sekolah untuk membuat mekanisme keputusan? Keputusan ya. Dalam setiap keputusan di sekolah, pertama lihat dulu jenis masalahnya ya. Ada masalah yang memang bisa diputuskan oleh kepala sekolah sendiri, dan ada keputusan yang memang memerlukan musyawarah pendapat dari rekan-rekan kerja dari guru-guru. Misalnya dalam menentukan membuat kalender pendidikan, kita bicarakan semuanya. Di situ ada hari-hari besar, apakah mau dilaksanakan apa tidak. Di situ dibuatlah
musyawarah nanti tentang kalender pendidikan, tentang membuat kurikulum yang tentang kegiatan ekskul, semua itu pasti dibicarakan secara rapat dulu, musyawarah dulu, karena itu menyangkut kepentingan bersama. Tapi ada hal-hal yang sifatnya yang harus tegas gitu ya, dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Kalau misalkan Ada, ya itu kalau membuat kurikulum itu pasti diundang komite sekolah, TU pasti diundang, guru-guru semuanya diundang, itu dibuat dalam membuat kurikulum itu pasti dilibatkan semuanya, karena dalam kurikulum itu menyangkut kalender pendidikannya, jenis-jenis ekskul yang akan diadakan, kemudian fasilitas apa aja yang diperlukan. Nah, terus dalam membuat RKS, rencana anggaran sekolah juga itu rapat harus dilibatkan semua guru. Kalau yang sifatnya kepribadian tidak dimusyawarahkan, itu kepala sekolah sendiri, mungkin mau mengambil wakil kepala sekolah, itu yang pribadinya yang berat-berat itu ya. Kalau yang itu paling untuk misal ada acara anak mau lomba dibicarakan sama-sama gitu, dan tidak semuanya guru dipanggil. Kalau bagian kesiswaan mungkin yang terkait kesiswaan saja dipanggil, kalau yang bagian akademik gitu. Jadi sesuai tugas. Nah, ini pertanyaan tentang kewirausahaan sekolah atau madrasah. Apakah SD 04 ini memiliki program pembelajaran kewirausahaan? Kalau ada, boleh kasih tahu contoh programnya itu apa, dan tujuan dari program pembelajaran itu apa? Dalam program kewirausahaan di sekolah, anak-anak sudah dibiasakan untuk pertama kali membuang sampah itu dengan memilah-milah ya. Memilah-milah mana sampah organik, anorganik. Terus karena di sekolah itu sudah tidak boleh menggunakan model-model botol-botol bekas ya, tetapi karena masih ada aja para pedagang dari luar, anak-anak jajan tapi dibawa ke sekolah. Nah, sampahnya itu kadang-kadang banyak sampah plastik dipisahin. Nah, model bekas-bekas botol aqua apa-apa dikumpulkan, nanti kita udah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dijual gitu ya. Kemudian ada program lagi yang itu di Jakarta Barat ya, mengumpulkan minyak bekas. Minyak bekas itu dikumpulkan setiap bulan, dikumpulkan di botol-botol, kemudian nanti diambil oleh perusahaan yang akan mengelola minyak ini menjadi biosolar. Ya, itu program perusahaannya. Tentang rencana pembangunan sekolah, ini pertanyaannya Bu. Menurut Ibu bagaimana kondisi pembangunan sekolah ini? Ini sekolah masih, karena ini udah lama bangunannya ya, udah lama Jadi perlu bangunannya. diperbaiki. Akan udah diusulkan, sudah ada survei dari dinas juga ke sini, tapi menunggu waktu, mungkin akan ada waiting list ya. Tidak pas kita ajukan langsung, aslinya kan ada di Jakarta itu tidak hanya satu, banyak. Nah, banyak sekolah yang akan direhabnya, jadi kita masih menunggu ya. bergantian. Tentang pembiayaan sekolah, sebenarnya bagaimanakah sumber dana yang digunakan untuk punya pengelolaan sekolah? Misalnya besaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berapa banyak? Kemudian mungkin dapatnya yang bayar oleh POP dan terus kegiatan apa aja? Untuk dana SDN Nurul Kosambi ini dapat sumber dana pertama dari BOP, yang kedua dari BOS. BOP itu dari Pemda DKI Jakarta, kalau BOS itu dari pusat. Kalau BOS itu seluruh wilayah Indonesia mendapatkan dana BOS ya. Kalau BOP hanya setiap daerah beda-beda ya. Besarannya untuk BOP tiap itu tidak sama ya. Nanti untuk besarannya nanti Ibu cek lagi takut salah. Tadi itu. Kalau untuk BOP itu bedanya buat penyaluran dananya berapa? Kalau BOS itu semua kegiatan pendidikan boleh dibiayai oleh BOS. Kalau BOP ada misalnya apa yang sudah dikeluarkan oleh BOS tidak boleh dikeluarkan dari BOP gitu. Model kegiatan ekstrakurikuler dibayar oleh dana BOP. Nah, misalnya perawatan itu misalnya pengecatan dikeluarkan dari BOS. BOP tidak boleh mengeluarkan lagi. Jadi dibuat dulu rencana anggaran pengeluarannya di RKS namanya. Itu di situ udah kata, dan Jakarta ini termasuk sekolah yang sudah maju ya. Jadi laporan semuanya sudah online. Belanja barang juga udah online. Ada namanya siap BOS BOP. Jadi semua kita transaksi semuanya di situ, transfer uang ke situ ke toko, nanti semuanya di transaksinya lewat online gitu semuanya. Melalui aplikasi gitu ada. Tidak ada transaksi dari tangan ke tangan. Semuanya melalui aplikasi ya. Lebih aman. Aplikasi apa tadi? Siap BOS BOP. Dan itu toko-tokonya itu modal beli-beli, udah ada macam-macam, pokoknya itu udah ada. Kita tinggal beli, mau beli apa beli di situ gitu. Dan bayarnya melalui transfer gitu. Uangnya juga dari BOS atau BOP masuk ke rekening sekolah langsung dibuka di aplikasi siap BOS BOP, langsung di situ dikerjakan. Jadi nggak ada istilah ya. Terus untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sarana dan prasarana sekolah ini? Sarana dan prasarana
sekolah ini kalau yang sifatnya prasarana ya, aslinya prasarana itu kan yang bisa dibawa-bawa itu udah lengkap ya. Kalau fasilitas bangunannya masih kurang karena jumlah muridnya itu ada 19 rombel, sedangkan kelas ada 8, jadi kita dibagi shift, ada pagi, ada siang. Itu kurang sama sekali kalau untuk fasilitas sekolah. Tapi kalau untuk penunjang KBM-nya ya, yang sarana-sarana yang bisa dibawa tenda itu mencukupi. Tapi kalau untuk gedung kurang. Itu tidak sesuai dengan standar. Karena jadi ada shift, harusnya kan sekolah pagi-pagi semua. Ini karena kurang, jadi ada yang siang. Model ibu kebagiannya siang gitu. Bu, kalau ini kan dari nikah sarana yang dari bawah tadi itu gimana cara ibu merawat dari Sarawat. cara mengajak sampai sekolah siswa yang dulu tuh untuk merawat sarana-sarana. Oh ya, sarana prasarana sekolah ini salah satu cara merawatnya itu setiap peminjam itu harus menulis di buku peminjaman inventaris. Jadi di situ ditulisnya misalnya nama Dewi hari ini pinjam laptop kondisinya baik, terus dikembalikannya tanggal berapa kondisi itu salah satu merawatnya itu jadi ketahuan kan pas di mana itu rusaknya gitu ya. Itu saja mungkin ya. Dan kepada anak-anak juga diberikan arahan-arahan bahwa fasilitas ini harus dijaga, dirawat gitu. Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Dewi sudah yang kami wawancara